Shalom, damai di hati, rekan-rekan pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat, anugerah, pertolongan, penyertaan-Mu bagi kami, sehingga Engkau masih lagi memberikan kami kesempatan untuk boleh bersekutu dan beribadah kepadamu. Saat ini kami siap lagi untuk membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Biarlah Engkau menerangi hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan ini boleh menjadi suluh, pelita dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita saat ini terdapat dalam Nehemia pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kisleu, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku, menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang dikasihi kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu, yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu, siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kupesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi, bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali, dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini, dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Damai di hati, pemuda Gemim, obor pembangunan, rekan-rekan pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bersyukur lagi hari ini kita boleh beribadah dalam suatu persekutuan ibadah bersama pemuda Susinode Gemim.
Di saat ini, judul perenungan kita saat ini adalah berpuasa dan berdoa bagi bangsa. Sesuai dengan perenungan yang ada di renungan obor, juga sesuai dengan teks renungan yang telah dibagikan. Kitab Nehemia menceritakan bagaimana Tuhan membangun kembali tembok Yerusalem dan kehidupan masyarakatnya melalui Nehemia. Nehemia adalah seorang Yehuda, tetapi pada saat itu ada di istana Raja Artasasta, tepatnya di Puri Susan. Catatan sejarah mengingatkan kita bahwa Israel masuk ke dalam pembuangan pada tahun 722 sebelum Masehi. Dan Yehuda menyusul masuk pada tahun 587 sebelum Masehi. Raja Kores kemudian mengizinkan mereka kembali ke tanah air mereka, dan mereka kembali dalam 3 gelombang. Gelombang pertama dipimpin Serubabel pada tahun 538 sebelum Masehi. Gelombang kedua dipimpin Esra pada tahun 458 sebelum Masehi. Dan gelombang ketiga dipimpin Nehemia pada tahun 444 sebelum Masehi. Cerita dalam Nehemia pasal 1 ini terjadi pada saat gelombang terakhir belum kembali. Waktu itu Nehemia masih hidup di pembuangan dan bertugas sebagai juru minuman raja. Tugasnya adalah menyiapkan minuman untuk raja dan mencicipi minuman itu agar raja tidak diracun. Dari Puri Susan, Nehemia memikirkan orang-orang Yahudi yang terluput. Pemikirannya ini bukan hanya karena rasa nasionalisme atau jiwa patriotisme, tetapi juga karena alasan rohani. Ia memikirkan keadaan bangsa Israel bukan hanya karena merasa sebangsa, tetapi karena ia tahu bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Ia menanyakan kabar orang-orang yang terluput, tetapi ia harus merelakan telinganya mendengar kabar sedih dari Hanani dan beberapa orang dari Yehuda bahwa mereka yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mendengar hal ini, Nehemia duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Dia pun melakukan puasa dan berdoa kepada Allah semesta langit. Apa isi doa Nehemia? Ia memuji Tuhan atas kebesaran dan kasih setianya. Ia mengakui dosanya dan dosa kaum keluarganya, serta permohonan kiranya Tuhan menyedengkan telinga kepada doanya. Nehemia mempunyai beban yang besar terhadap bangsa Israel. Kesedihannya ketika mendengar situasi bangsanya telah mendorong ia untuk berdoa dan berpuasa. Dengan kesungguhan ia menghampiri hadirat Allah. Dalam doanya Nehemia berkata, "Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu. Siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu." Kata-katanya ini menunjukkan kesungguhan hati Nehemia dalam berdoa. Selain kesungguhan hati, ia pun berdoa dengan kerendahan hatinya. Nehemia meminta Allah membuka telinga untuk doanya. Namun ia pun mengaku dosanya dan kaum keluarganya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berdoa dan berpuasa sesungguhnya menandakan ketidakmampuan diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Nehemia pun tahu bahwa ia tidak mampu sendiri untuk menolong saudara-saudaranya. Itu sebabnya ia datang kepada Tuhan memohon belas kasihan Tuhan atas bangsanya. Sebagai orang percaya, berdoa adalah tugas paling dasar bagi kita. Orang Kristen yang tekun berdoa adalah orang Kristen yang normal. Tetapi seringkali kita hanya berdoa untuk kepentingan dan kebutuhan diri sendiri dan tidak mau bersyafaat bagi orang lain. Kita belajar dari Nehemia, meskipun ia sudah berhasil di tanah orang, ia tidak melupakan bangsanya.
Ketika mendengar keterpurukan bangsanya, ia berdoa juga berpuasa. Kita juga terpanggil untuk melakukan tanggung jawab bagi bangsa dan negara melalui doa dan puasa. Sebagai bagian dari bangsa ini, sudah seharusnya kita mengambil bagian membela bangsa ini di hadapan Tuhan. Kita perlu menjadi pelopor dalam rangka mendoakan bangsa kita. Karena dengan berdoa dan berpuasa, kita hendak menunjukkan bahwa sebagai umat Tuhan, kita sepenuhnya membutuhkan Tuhan dan berserah penuh kepadanya. Ada satu contoh yang bisa memotivasi kita. Pada tahun 1815, kerajaan Inggris menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Sebagai tanggapan atas keadaan darurat tersebut, maka Presiden keempat AS pada saat itu, James Madison, menghendaki diadakannya suatu hari nasional untuk merendahkan diri, berpuasa dan berdoa, yaitu pada tanggal 12 Januari 1815. Ketika ditetapkannya hari nasional untuk berpuasa dan berdoa ini, maka terjadilah penggenapan nyata dari janji Tuhan yang tercatat dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sejarah mencatat bahwa akhirnya Amerika Serikat memenangkan peperangan terhadap kerajaan Inggris, yang kemudian memaksa Inggris menandatangani perjanjian perdamaian. Dan sebagaimana kita ketahui, negara Amerika Serikat masih menjadi salah satu negara superpower di dunia sampai saat ini, di mana para pendiri negara tersebut membangun negaranya dengan doa dan puasa. Ini hanyalah salah satu contoh manfaat doa dan puasa. Moga kita terus-menerus melakukan bagian kita bagi bangsa ini melalui doa dan puasa. Mari bersatu dalam doa puasa untuk bangsa ini. Kita tentu masih mengingat ketika daerah kita Sulawesi Utara diumumkan sebagai salah satu daerah terinfeksi COVID-19. Pemerintah, dalam hal ini Gubernur Walidono Kambe, menyerukan doa bersama semua masyarakat dimulai pada tanggal 17 Maret tepat jam 12.00 WITA. Inilah bagian kita untuk dunia, bangsa dan daerah kita. Semoga kita tergerak untuk terus-menerus melakukannya, sampai kita melihat sesuatu yang besar terjadi. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, menyikapi suasana atau situasi di saat ini, memang perlu kita untuk merefleksi diri, apa-apa hal yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, sebagai pemuda Gemim, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan kita memohon ampun kepada Tuhan. Kemudian kita berdoa agar Tuhan memulihkan bangsa dan negara kita. Jangan pernah berhenti berdoa. Karena doa itu yang kita ucapkan bagaikan kita mengayuh sepeda. Suatu saat akan mengantarkan kita pada tujuan. Biarlah perenungan di saat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tetap semangat pemuda Gemim, jaga kesehatan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.